Apakah kamu salah satu pengusaha yang selalu berpikir kalau kamu buka suatu usaha, kamu pasti akan berhasil? Tapi kenyataannya kan tidak seperti itu. Bahkan 98% orang yang buka usaha di tahun kelimanya kemungkinan bisa gagal. Nah, saya mau memberikan rahasia bagaimana kamu bisa tingkat kesuksesannya 99% usaha kamu berhasil. Ikutin pembahasan, fasten your seatbelt. Saya punya suatu uji, namanya mungkin saya sebutin 4 uji yang harus dilakukan biar bisnis kamu ini bisa lebih sukses. Jadi maksudnya apa? Uji maksudnya uji konsep, uji prototype. Istilahnya gini loh, kalau kita belajar dalam marketing, itu kan ada yang namanya 4P. 4P ini istilahnya kita uji dulu. Kalau selama ini kan cuman kita mikir, oh 4P-nya apa ya? Misalnya kita pikirin place, 2 price, 3 product, 4 promotion. Nah, selama ini kan kita cuma mikirin aja. Oh iya, saya mau bikin harga segini, promosinya segini sini. Nah, tapi kamu pernah nggak mengujinya gitu loh. Jadi kamu uji dulu. Misalnya kita contoh lah ya, kita misalnya mau buat suatu bisnis. Kita coba bisnis es krim. Saya akan uji dulu. Pertama apa? Namanya uji pemasaran atau market testing. Kita lakukan market testing dulu. Maksudnya gini, kamu mau buka es krim, kamu mau bukanya di mana? Demografinya apa? Lokasinya di mana? Nah, misalnya saya kasih contoh ya. Misalnya kamu mau buka es krim. Kamu cari dong tempatnya. Oh ya, ini cocoknya kalau es krim tuh di kawasan biasanya. Misalnya kawasan apa? Oh, yang kawasan perumahan dekat sekolah. Nah, kenapa sekolah? Misalnya yang sekolahnya juga mungkin yang TK, SD, sampai SMP. Ya kalau ada SMA ya kebetulan banget. Sekalian kan buat orang-orang bisa ngobrol kan. Atau kemudian misalnya bisa ibu-ibu nungguin anaknya gitu loh. Tempatnya dibuat cozy. Tempatnya ada AC gitu, ada tempat duduk. Jadi orang tua kan pengen kadang-kadang bikin anaknya happy ya. Mereka kan pulang sekolah capek-capek, udah bawa ke es krim. Apalagi kalau misalnya es krimnya ada boba. Ya itu contoh aja ya. Jadi secara lokasi kamu testing dulu. Testingnya ya kamu ngobrol-ngobrol dulu. Jangan mikir sendiri gitu loh. Intinya kita kalau mau uji, ya kita harus melibatkan orang di luar kita. Kenapa kebanyakan pengusaha itu bisa gagal ya? Salah satu penyebabnya dia hanya berpikir, wah makanan ini enak menurut dia. Wah, makanan ini pasti rame. Bisnis ini pasti bagus menurut dia. Jadi semuanya menurut dia. Dia mikir 4P-nya pun menurut dia. Kita kan kadang kalau mikir sendiri, ya itu kan menurut kita. Tapi begitu dilempar ke konsumen kita, ternyata kadang bisnis itu cuma bertahan 2 bulan, bertahan cuma 3 bulan. Makanya, happiest people, kita uji dulu. Kita tanya sama orang, oh kalau gua buka di sini tempatnya gimana ya menurut kalian? Bikin grup discussion gitu loh. Kemudian kalau kamu punya misalnya teman-teman grup gitu ya, punya komunitas lebih bagus lagi gitu loh. Jadi apa? Sudah place kan tadi kamu udah cari misalnya tempatnya. Kemudian kamu harus ini dong, bikin uji konsep. Jadi kamu mau bikin es krimnya yang gimana rasanya atau bentuknya. Ada visualisasinya. Jadi kamu di dalam grup kamu itu kamu tanya gitu loh sama discuss kamu. Itu kalau saya bikin ini gimana ya? Kemudian uji konsep juga kamu buat nama, create namanya. Misalnya kamu bikin merek, misalnya es krim segala suka gitu. Ya udah kamu bikin logonya, kemudian kamu tanyain sama orang, oh saya mau buka nih es krim kayak gini, variasinya seperti ini, rasanya seperti ini. Nah, kita tanya sama grup ini. Kita uji, kira-kira menurut orang gimana ya? Bukan menurut kamu ya, kamu yang buat tapi kamu coba kasih option logo-logo, nama gitu, kasih orang. Mana orang yang lebih suka? Gimana cara penghafalannya yang enak? Gimana brandnya itu gampang diingat? Logonya juga gampang diingat, namanya juga gampang diingat, lafalnya enak. Hal-hal seperti itu penting loh. Jadi kita nanya sama orang gitu loh, jangan menurut kamu gitu loh.
Karena kalau kamu sampai gagal, gedebuknya itu sakit sekali loh jatuhnya. Kemudian apalagi? Yang ketiga adalah uji produk berbasis ide ya. Maksudnya gimana? Kamu coba iklan gitu loh ke media sosial gimana gitu loh. Jadi dari media sosial itu pun kamu bisa mendapatkan data-data. Wih, misalnya kamu bikin nih sudah logonya makanan variasi, kamu lempar, nanti bukanya tanggal berapa gitu. Ternyata banyak orang yang berespon, wah bagus ya, lucu ya ini. Wah kayaknya saya mau deh kalau ini. Nah, itu semua tadi itu ingat ya, place, price, product, sama promotion. Kamu testingin semua sehingga kamu bisa dapat gambaran kira-kira gimana. Meskipun ya memang ya, kita uji-uji tetap ujung-ujungnya kan balik lagi produk itu sendiri ya, harga juga ya. Tapi saya yakin kalau kamu ngikutin ini, kemungkinan 99% bisa. Uji keempat adalah kamu uji prototype. Kamu buat benar-benar prototipenya dengan berbagai macam ukuran, dengan berbagai macam rasa. Nah, sehingga kamu bisa lihat nih, masyarakat lebih prefer yang mana. Sama nih contohnya ya. Kenapa misalnya suatu produk ya, ada yang misalnya cuma 300 mili, ada yang 600 mili, ada yang 1 liter. Kenapa? Karena itu untuk mempermudah orang juga mau pilih yang mana gitu loh. Dan juga itu bisa juga sebagai testing. Kadang ada orang yang bikin kecil-kecil ya, buat testing masyarakatnya juga. Dan juga untuk bisa mencapai semua golongan. Jadi ya, kalau kamu tadi udah uji pemasaran, kamu udah uji konsep, kemudian udah uji produk berbasis ide dari media sosial. Nah, sekarang kamu buat es krimnya. Kamu tawarin, tanya-tanya ke tetangga, ke discussion kamu. Nah, saya punya produk sekarang sudah jadi, saya mau ini, gimana menurut kalian? Apa rasa yang kurang gitu loh. Jadi, happiest people, lebih baik kamu capek di awal daripada bisnis kamu bangkrut di akhirnya. Karena bangkrut itu benar-benar menghabiskan waktu, menghabiskan modal, menghabiskan tenaga. Luar biasa. Lebih baik kamu capek di awal daripada kamu bangkrut di akhirnya. Happiest people, saya harap dengan 4 uji tadi, mudah-mudahan usaha kamu berhasil dan kamu menjadi orang yang sukses. Happiest people, jangan lupa juga subscribe, like, share, dan juga komen ya, biar kita bisa berkembang lagi channel-channel ini.